Halo Sobat Tumbuh, sampai jumpa kembali. Saya Lili. Kali ini kita akan membahas sebuah seni yang kelihatannya sepele padahal penting banget. Seni mendengarkan. Kita akan kupas tuntas gimana caranya mengubah cara kita mendengar dari yang tadinya cuma sekedar reaksi, jadi sebuah tindakan dukungan yang benar-benar mendalam, tentunya berdasarkan prinsip-prinsip psikologis. Coba deh, bayangin situasi ini. Udah jam 10 malam, HP kamu geter. Ada pesan masuk dari sahabat deket, isinya, gue hancur banget, bisa telepon? Nah, momen-momen kayak gini nih, ini ujian sesungguhnya dari sebuah pertemanan. Respon kita saat itu bisa menentukan segalanya. Pertanyaannya, kita ini udah siap belum? Oke, mari kita bedah. Kesalahan paling umum yang sering banget kita lakuin itu datang dari pola pikir yang keliru. Kita mikir, aku harus benerin masalah dia, seolah-olah kita ini montir. Padahal mindset yang bener itu adalah, aku harus menyediakan sebuah ruang aman. Jadi tugas kita itu bukan jadi pahlawan yang punya 1000 solusi, tapi jadi sebuah ruang aman, tempat di mana emosi itu bisa dikeluarin, didengerin, dan divalidasi tanpa ada rasa takut dihakimi sama sekali. Nah, buat ngebangun ruang aman itu, pilar pertamanya adalah kita harus paham banget perbedaan krusial antara dua hal yang sering ketukar, empati dan simpati. Peneliti keren, Dr. Brené Brown, ngejelasin bedanya ini dengan sangat jelas. Kata Dr. Brown, simpati itu cuma perasaan kasihan dari jauh. Ada jarak di situ. Ibaratnya gini, kamu lihat temenmu jatuh ke lubang, terus kamu dari atas cuma bilang, duh, kasihan banget sih kamu di bawah situ. Udah, gitu doang. Simpati itu malah bikin jarak, bukan koneksi. Rasanya itu kayak dikasihani, bukan ditemani. Nah, beda banget sama empati. Empati itu artinya merasakan bersama seseorang. Kalau pakai empati kita bilang, aku turun ya ke lubang ini bareng kamu nggak sendirian. Secara psikologis, ini tuh ngaktifin yang namanya mirror neurons. Jadi kita beneran bisa ngerasain sedikit dari apa yang mereka rasain. Inilah yang namanya koneksi sejati, pondasi dari dukungan yang tulus. Coba kita lihat deh perbandingannya langsung di kasus ini. Temen kamu dapat nilai ujian jelek. Respon simpati mungkin kayak, oh sayang banget, ya udah nanti coba lagi aja. Ini jatuhnya ngeremehin perasaannya. Beda sama respon empati yang bakal bilang, pasti ngecewain banget ya, udah belajar capek-capek, wajar banget kalau kamu ngerasa sedih. Respon kedua ini memvalidasi perasaan dia. Dan validasi itu adalah hadiah pertama yang bisa kita kasih. Jadi intinya jelas banget ya, terangkum dalam kutipan dari Brené Brown ini, empati itu bahan bakar koneksi, simpati itu pemicu keterpisahan. Nah, ini inti dari pilar pertama kita. Oke, fondasi empati udah kuat. Sekarang, pilar kedua ngajarin kita gimana cara membangun di atasnya. Ini adalah seni mendengarkan aktif, sebuah konsep yang dipelopori sama psikolog humanistik Carl Rogers. Ini bukan cuma sekedar dengerin pakai telinga, tapi hadir 100%. Carl Rogers ngejelasin ada 3 syarat penting buat nyiptain ruang aman. Pertama, empati, yang barusan kita bahas. 2 lagi adalah congruence, artinya kita tulus dan autentik pas merespon. Dan yang ketiga, unconditional positive regard, atau penerimaan tulus tanpa syarat. Yuk kita bedah 2 yang terakhir ini. Bagian paling susah dari unconditional positive regards itu ya ini, jangan menghakimi. Artinya, kita nerima seseorang apa adanya, bahkan pas mereka bikin kesalahan yang menurut kita bodoh. Kita harus bisa misahin orangnya dari perbuatannya. Susah banget. Tapi penting, jelas. Terus, gimana caranya biar nggak ngejudge? Nah, ada teknik keren namanya reflective listening atau memantulkan. Misal nih, temen kamu ngerasa salah jurusan. Lihat deh bedanya di tabel ini. Kalau kita ngejudge, tuh kan udah gue bilang, pindah aja tahun depan. Itu langsung nutup obrolan. Tapi kalau pakai reflective listening, kita bilang, oh jadi kamu ngerasa tertekan banget dan nyesal ya karena ternyata nggak sesuai harapan. Ini nunjukin kalau kita paham dan bikin mereka ngerasa bener-bener didengerin.
Sip, pilar ketiga ini bawa kita lebih dalam lagi. Setelah kita punya empati dan bisa dengerin tanpa ngejudge, kita perlu nahan hasrat buat ngasih nasihat. Gantinya, kita belajar ngajuin pertanyaan yang lebih baik, seperti yang diajarin sama Michael Bunga-Steiner. Lihat deh perbandingannya. Pertanyaan tertutup kayak, kamu sedih? Itu jawabannya cuma iya atau enggak. Dan obrolan bisa mandek. Sebaliknya, pertanyaan terbuka yang biasanya dimulai dengan apa atau bagaimana, contohnya, apa yang kamu rasain sekarang? Itu kayak ngebuka pintu buat eksplorasi yang lebih dalam. Michael Bunga-Steiner bahkan ngasih kita satu pertanyaan paling sakti. Bunyinya simpel banget. Terus apa lagi? Pertanyaan ini fungsinya kayak nguras gelas emosi teman kita sampai benar-benar kosong. Seringkali akar masalahnya itu bukan di cerita pertama, tapi di cerita apalagi yang ketiga atau keempat. Nah, kalau kita udah jago banget nanya dan ngajak orang cerita dalam, obrolannya bisa jadi intens banget kan? Kadang capek juga. Inilah kenapa pilar keempat ini jadi penting banget buat kesehatan mental kita sebagai pendengar. Kita harus bisa netapin batasan pribadi yang sehat. Pertanyaannya, gimana kalau curhatnya itu jadi diulang-ulang terus dan nguras energi kita? Pernah nggak sih ngerasa jadi kayak tempat sampah emosional? Ini masalah nyata dan kita perlu tahu cara ngatasinnya. Pertama, kita harus bisa bedain mana venting yang sehat, yaitu curhat buat cari kejelasan atau sekedar lega, dan mana yang namanya toxic dumping, yaitu cuma mindahin emosi ke kita berulang-ulang tanpa niat buat berubah. Jadi pendengar yang baik bukan berarti kita harus jadi keset emosional kan? Jadi gimana caranya pasang batasan tapi tetap kelihatan peduli? Pakai 3 langkah ini. 1. Pakai pesan saya. Jelasin dampaknya ke kamu. Contoh, aku jadi ikut sedih dan ngerasa nggak berdaya karena 2. Validasi lagi perasaan dia. Aku tahu nih berat banget buat kamu. 3. Tawarin dukungan level selanjutnya. Kayaknya masalah ini butuh bantuan ahli deh. Aku temenin kamu buat nyarinya ya. Awalnya mungkin aneh, tapi ini penting banget buat kesehatan hubungan jangka panjang. Oke, sekarang yuk kita rangkai semua benang merahnya. Jadi, pendengar yang hebat itu bukan bakat dari lahir ya. Ini adalah sebuah keahlian aktif yang terdiri dari pola pikir dan teknik yang semuanya bisa dipelajari. Ini dia contekan singkatnya. Pertama, ubah mindset jadi ruang aman bukan montir. Kedua, pilih empati biar nyambung, jangan cuma kasihan. Ketiga, dengerin secara aktif, pantulkan perasaannya, jangan menghakimi. Keempat, bertanya, jangan menggurungi. Pakai pertanyaan terbuka kayak, terus apa lagi? Dan yang terakhir, jaga diri kamu sendiri dengan pasang batasan yang empatik. Pada akhirnya, menjadi pendengar yang baik itu salah satu hadiah paling berharga yang bisa kita berikan. Ini adalah cara kita bilang tanpa perlu ngomong, kamu itu berarti, perasaan kamu tuh wajar, dan kamu nggak sendirian. Semoga paparan kali ini bisa menambah value kepada semuanya. Tetaplah kurius, tetap semangat untuk mengembangkan potensi diri. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.